Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen manajemen pemasaran, Pak Rega. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidh Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil analisis strategi pemasaran dari PT Pesta Parabadi dengan merek mie gacuan. Dalam presentasi ini saya akan bahas profil perusahaan, analisis pasar, strategi harga, komunikasi pemasaran, strategi pertumbuhan, hingga strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang membuat mie gacuan menjadi salah satu merek kuliner yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Pada slide ini terdapat profil perusahaan, identitas perusahaan, nama perusahaan PT Pesta Parabadi dengan merek mie gacuan, berdiri 2016, industri F&B dengan konsep bisnis restoran pedas dengan harga terjangkau. Produk utama mie gacuan memiliki produk-produk utama yang ditawarkan. Tidak hanya mie, tetapi juga berbagai menu pendamping yang unik seperti dimsum, udang rambutan, lumpia udang, serta berbagai makanan unik lainnya. Target pasar utama mie gacuan adalah pelajar, mahasiswa, generasi Z atau Gen Z, dan pekerja muda. Keunggulan utama perusahaan ini adalah harganya yang murah, banyak pilihan level pedas, outlet yang modern, brand awareness yang tinggi, serta ekspansi cabang yang sangat agresif. Jika dianalisis lebih dalam, kekuatan terbesar mie gacuan bukan hanya dari produknya, tetapi pada kemampuannya yang menggabungkan harga terjangkau, pengalaman makan yang menarik, dan jaringan cabang yang luas. Slide selanjutnya ada yaitu analisis pasar. Pelanggan utama mie gacuan terdiri dari pelajar, mahasiswa, Gen Z, dan pekerja muda. Kelompok ini umumnya memiliki karakteristik sensitif terhadap harga, aktif di media sosial, dan sering mencari tempat makan yang nyaman untuk berkumpul bersama teman. Mie gacuan memenuhi dua jenis kebutuhan konsumen. Pertama adalah kebutuhan fungsional atau functional needs, yaitu makanan yang cepat disajikan, harga yang ekonomis, dan porsi yang mengenyangkan. Yang kedua adalah kebutuhan emosional atau emotional needs, seperti tempat nongkrong, pengalaman menikmati makanan pedas, serta kesempatan untuk membuat konten di media sosial. Dari sisi tren pasar, saat ini industri F&B terus berkembang, budaya nongkrong semakin meningkat, makanan pedas semakin populer, dan media sosial memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian. Artinya, mie gacuan tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menjual pengalaman sosial yang sesuai dengan gaya hidup anak muda saat ini. Selanjutnya, ini ada analisis pesaing. Pada slide ini ditampilkan perbandingan mie gacuan dengan beberapa pesaing utama, yaitu mie setan dan juga wismi. Dari sisi harga, mie gacuan menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Dari sejumlah cabang, mie gacuan juga unggul karena memiliki jaringan outlet yang lebih luas. Selain itu, aktivitas digital dan brand awareness, mie gacuan juga tergolong tinggi. Namun demikian, mie gacuan juga memiliki kelemahan, yakni produknya relatif mudah ditiru oleh pesaing dan masih sangat bergantung pada strategi harga murah untuk menarik konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa keunggulan kompetitif mie gacuan lebih banyak berasal dari skala bisnis, distribusi, dan kekuatan merek dibandingkan keunikan dari produknya. Pada slide ini terdapat analisis value for money, yakni kesesuaian harga dengan nilai yang diterima konsumen. Harga mie gacuan
berada pada kisaran 10.000 hingga 15.000 rupiah untuk menu mie, sehingga relatif terjangkau. Dengan harga tersebut, konsumen mendapatkan porsi yang cukup besar, variasi menu yang banyak, tempat yang nyaman, serta pengalaman makan yang menyenangkan. Mayoritas konsumen menilai bahwa harga yang dibayar itu sebanding lebih rendah dibandingkan manfaat yang mereka peroleh. Hal inilah yang membuat mie gacuan memiliki value for money yang sangat kuat di mata pelanggan. Namun di sisi lain, strategi harga murah ini menuntut perusahaan untuk menjaga efisiensi operasional agar tetap memperoleh keuntungan yang optimal. Pada slide ini ada tujuan dari penetapan harga. Strategi harga yang digunakan oleh mie gacuan adalah market penetration pricing. Strategi ini digunakan dengan menerapkan harga yang relatif rendah untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin. Tujuannya adalah memperoleh pelanggan baru, meningkatkan frekuensi pembelian, memperbesar pangsa pasar, dan mendukung ekspansi nasional. Strategi ini terbukti efektif dalam mempercepat pertumbuhan perusahaan. Namun, terdapat resiko di masa depan, yaitu perusahaan mungkin akan kesulitan menaikkan harga karena konsumen sudah terbiasa dengan harga yang murah. Next. Pada slide ini dibahas target audience dan influencer yang digunakan. Target audience primer mie gacuan adalah Gen Z, mahasiswa, dan pelajar. Sedangkan target audience sekunder adalah karyawan muda dan keluarga muda. Dalam aktivitas promosi, perusahaan ini memanfaatkan influencer internal seperti akun Instagram dan juga TikTok resmi. Selain itu, mie gacuan juga memanfaatkan influencer eksternal seperti food vlogger, dan reviewer TikTok. Strategi ini dikenal sebagai electronic word of mouth atau EWOM, yaitu promosi melalui pengalaman dan rekomendasi yang dibagikan oleh pengguna media sosial. Karena berasal dari semua konsumen, bentuk promosi ini seringkali lebih dipercaya dibandingkan iklan biasa. Pada slide selanjutnya terdapat analisis pesan komunikasi. Mie gacuan menggunakan kombinasi pesan emosional dan rasional. Pesan emosional yang digunakan antara lain adalah suasana nongkrong bersama teman, sensasi makanan pedas, dan pengalaman yang menyenangkan. Sedangkan pesan rasionalnya itu menekankan harga yang murah, porsi yang besar, dan banyaknya pilihan menu. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa mie gacuan merupakan tempat makanan enak, terjangkau, dan cocok untuk anak muda. Pesan tersebut konsisten ditampilkan di berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga media lain seperti outlet dan marketplace. Konsistensi ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat identitas merek mie gacuan. Pada slide selanjutnya ini ada analisis media komunikasi. Dalam komunikasi pemasarannya, mie gacuan menggunakan berbagai media. Media online yang digunakan antara lain seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Sedangkan media offline meliputi bandar promosi, outlet, dan event grand opening. Dari berbagai media tersebut, TikTok, Instagram, dan GoFood menjadi media yang paling efektif. Hal ini karena media tersebut sesuai dengan kebiasaan konsumsi media generasi muda yang lebih menyukai konten visual dan video pendek. Pada slide ini ada evaluasi efektivitas komunikasi. Berdasarkan aktivitas media sosial, komunikasi pemasaran mie gacuan dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini terlihat dari jumlah followers yang tinggi, ribuan likes pada setiap unggahan, dan interaksi yang aktif dari para pengikut. Konten yang dipublikasikan juga beragam, mulai dari promosi, produk baru, pembukaan cabang baru, hingga konten dari pelanggan. Frekuensi komunikasi sangat konsisten dan hampir dilakukan setiap hari. Namun perlu diperhatikan bahwa engagement yang tinggi belum tentu menunjukkan loyalitas pelanggan yang tinggi.
Oleh karena itu, perusahaan tetap perlu menjaga kualitas produk dan layanan agar pelanggan terus melakukan pembelian ulang. Pada slide ini ada produk life cycle. Saat ini Mi Gacuan berada pada tahap growth menuju maturity dalam produk life cycle. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah cabang yang terus bertambah, tingkat awareness yang tinggi, penjualan yang relatif stabil, dan posisi sebagai market leader di banyak wilayah. Tantangan pada tahap ini bukan lagi sekedar mendapatkan pelanggan baru, tetapi bagaimana mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Perusahaan juga harus terus melakukan inovasi agar tidak kehilangan daya tarik di tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya, ini adalah strategi pertumbuhan. Untuk mempertahankan pertumbuhan, Mi Gacuan menerapkan berbagai strategi. Pertama, market development melalui pembukaan cabang baru di berbagai kota. Kedua, product development dengan menghadirkan menu baru dan varian baru. Ketiga, digital expansion melalui optimalisasi platform pemesanan online. Dan keempat, customer experience dengan meningkatkan kenyamanan outlet. Meskipun strategi ekspansi geografis terbukti berhasil, ke depan perusahaan perlu lebih fokus pada diferensiasi produk agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada penambahan jumlah cabang. Pada slide selanjutnya yaitu ada strategi menghadapi pesaing. Dalam menghadapi persaingan, Mi Gacuan menerapkan berbagai strategi. Pertama adalah position defense, yaitu mempertahankan posisi pasar melalui harga yang kompetitif, brand awareness yang kuat, dan jumlah cabang yang banyak. Kedua adalah flying defense, yaitu masuk ke pasar atau kota baru sebelum pesaing berkembang. Ketiga adalah mobile defense, yaitu melakukan inovasi produk dan layanan secara berkelanjutan. Ancaman terbesar Mi Gacuan tidak hanya berasal dari pesaing yang sudah ada, tetapi juga restoran baru yang menawarkan konsep serupa dengan kualitas yang lebih baik atau pengalaman yang lebih premium. Sebagai kesimpulan, keberhasilan Mi Gacuan didukung oleh strategi harga yang terjangkau, pemasaran digital yang kuat, dan ekspansi cabang yang agresif. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan berupa persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan untuk terus berinovasi agar tetap relevan di mata konsumen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.